Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan kegiatan pembelajaran tatap muka di ibu kota tetap dilanjutkan dengan kapasitas 100%. Meski ada kasus seorang siswa SMA Negeri 71 Durensawit Jakarta Timur terpapar varian Omikron. Berbagai masukan dan saran dari warga hingga asosiasi wali murid menjadi pertimbangan Pemprov DKI dalam melanjutkan PTM. Kendati demikian, sampai saat ini DKI masih memenuhi persyaratan pembukaan sekolah sebagaimana tercantum dalam SKB 4 Menteri. Lalu, bagaimana pembelajaran tatap muka seharusnya digelar saat tengah menghadapi ancaman penularan varian Omikron? Dan kita akan membahasnya dengan Bapak Imam Zanatul Hairi, Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik Pak. Nah nih Pak, ini kan Omikron udah 10 hari nih jumlahnya terus bertambah, udah 800 lebih. Sementara sejak hari Senin kemarin itu beberapa sekolah sudah dibuka. Nah ini bagaimana seharusnya dalam pengelolaan pendidikan? Ya, sebelumnya kami sampaikan prihatinnya atas ada kejadian di Jakarta Timur. Ini tidak kami harapkan, tetapi kami sudah mewanti-wanti dan kami sudah memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah agar PTM 100% ini tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa dan serentak. Karena menurut kami ketergesa-gesaan dan serentak ini bisa menjadi pemicu penularan baru di sekolah. Jadi itu hal yang pertama yang sudah kami ingatkan sebelum PTM 100% ini. Karena kami melihat juga 100% ini diadakan secara serentak dan malah menimbulkan kerumunan-kerumunan di sebelum pembukaan sekolah pada hari Senin, bahkan ketika pembukaan itu sendiri. Banyak hal ya, walaupun kita akui, kita sebelumnya apresiasi dulu bahwa Kemdikbud ini kan membuat dashboard daftar periksa ya, di mana tiap sekolah yang dianggap layak untuk melakukan pembukaan sekolah atau PTM 100%, ini harus mengisi beberapa item-item yang isinya tuh lumayan rumit ya. Beberapa sekolah saya sendiri ini sempat tidak lolos 2 kali ya. Jadi saya kira untuk terkait dengan fasilitas ya yang sifatnya isian itu memang sangat ketat sekali. Namun kemudian itu yang pertama, dan yang kedua ini soal vaksinasi. Kita tahu sendiri soal vaksinasi ini ada 2 hal yang yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah soal vaksinasi anak 6 sampai 11. Belum ada angka pasti mengenai capaiannya, namun kemudian yang jelas adalah vaksinasi 6 sampai 11 tahun ini belum menyentuh sampai 80%, sehingga sebetulnya untuk anak-anak yang usianya 6 sampai 11 tahun ini belum layak untuk mengadakan PTM 100%. Mengapa? Sebagaimana dalam SKB ini juga kan ada standar. Salah satunya adalah sekolah yang boleh membuka ini anak-anaknya sudah divaksin sebanyak 80%. Jadi untuk tingkat SD harapan kami ini tidak dibuka secara serentak 100%. Kalau bisa mungkin dibuka secara bertahap. Mungkin 50 dulu atau 75, nanti dievaluasi dulu, dilihat kendala-kendalanya baru 100%. Nah, vaksinasi yang satunya lagi adalah vaksin booster untuk guru. Nah, itu harapan kami bahwa adanya vaksin booster untuk guru, karena menurut kami vaksin booster ini karena guru itu kan jelas ya dia berada di garda depan ya dalam mendidik anak dan juga berinteraksi dengan banyak orang. Nah, lalu juga yang lainnya yaitu adalah soal mohon maaf, yang ini juga skema PTM terbatas dan juga beberapa rekomendasi. Nah, kami juga ingin ya dalam pelaksanaan sekolah ini ada koordinasi antara sekolah dengan luar sekolah. Memang betul sudah terjadi koordinasi misal dengan kelurahan, dengan puskesmas. Tapi bagi kami itu masih belum cukup. Karena apa? Keadaan di lapangan ini selalu luput dari apa yang ditulis di atas kertas. Kami contohkan misalkan sudah ada kewajiban dibentuk Satgas Covid di sekolah berkoordinasi dengan puskesmas, dengan kelurahan. Pada kenyataannya gejala dan juga pelanggaran ini adanya ketika mereka pulang sekolah, di mana hal ini butuh bantuan dari Dishub, dari kepolisian dan juga dari Satpol PP untuk mentertibkan atau mendisiplinkan anak-anak yang nongkrong dulu sepulang sekolah. Nah, karena kan artinya begini,
agak percuma kalau kita lihat anak-anak ini disiplin di sekolah, tapi pas mereka pulang ternyata mereka ini malah berkerumun lagi, dan ini kami sayangkan sekali. Dan sampai hari ini belum ada gitu ya penanganan yang cukup gitu mengenai koordinasi ini. Lalu juga soal pengawas juga kami perhatikan beberapa pengawas hanya datang sebagai syarat saja, seperti datang pada saat jam masuk, lalu juga pulang pada saat jam pulang gitu. Jadi selama proses itu yang menjadi kunci, tidak diawasi secara penuh dan juga secara serius. Nah, Artinya, oleh sebab itu kami juga meminta agar pengaturan jam istirahat di sekolah itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Ya istirahat itu jelas berkerumun, sehingga kemudian kami mendapatkan temuan, salah satunya adalah temuan ketika ada beberapa kantin di sekolah yang diam-diam dibuka, padahal itu bertentangan dengan SKB 4 Menteri gitu. Dan yang keenam, ini yang kami sering perhatikan adalah pentingnya screening. Kami sudah melihat ya bahwa apa yang terjadi di hari ini, kita ini mendapatkan angka penularan yang semakin rendah. Ini diikuti juga dengan jarangnya dilakukan screening, yaitu swab secara acak dan juga terbatas. Jadi jangan dulu kita bangga dengan keadaan yang sekarang. Boleh jadi sekarang ini angkanya kecil karena tidak ada pengetesan gitu. Jadi kami tidak menakut-nakuti, tapi kami kira keselamatan semua orang itu yang utama. Karena kalau semuanya selamat, sehat walafiat, kita semua bisa belajar. Murid tenang dan juga guru tenang. Meskipun harus disadari bahwa PTM itu memang mau tidak mau harus terlaksana gitu ya. Karena kita juga menyadari ketakutan daripada semua orang bahwa anak ini terancam learning loss. Mereka banyak sekali kekurangan pembelajaran, atau kita menyebutnya sebagai kehilangan pembelajaran karena PJJ yang katakanlah kurang efektif. Itu betul. Tapi tolong ini dilakukan secara bertahap. Itu, Mbak. ya, jadi Pak, pada intinya gini Pak, pembelajaran tatap muka 100% itu kan pasti mempunyai potensi resiko ya Pak, Bapak bilang tadi. Nah Bapak tadi sudah menggambarkan bagaimana untuk anak-anak SD gitu kan, pengawasannya tidak hanya di sekolah tapi juga di luar. Nah kalau misalnya anak SD tadi Bapak usulkan bahwa 50%, bagaimana dengan guru Pak? Otomatis kan guru itu juga perlu juga untuk ada sedikit kelonggaran dengan, karena dia kan selalu berkomunikasi, berintegrasi dengan para murid-muridnya yang datang keluar, itu bagaimana Pak? Iya, sebetulnya ini soal jarak ya. Ini bukan wilayah kami. Sebetulnya ini wilayah para ahli kesehatan ya, terutama juga dokter. Kalau kita lihat kan nasihat yang terbaru dari Persatuan Dokter Indonesia (IDI) misalkan mengatakan bahwa ini harus jaraknya minimal 1 meter dan lain seterusnya. Bahwa sekolah ini hanya setengahnya aja 50%. Kami kira kita bisa meminta rekomendasinya seperti apa. Tapi dari yang pernah dijalani di beberapa sekolah termasuk juga di DKI Jakarta, kami sudah menjalani kok guru 50%. Jadi separuh WFO, separuh WFH. Jadi separuh itu kerja di sekolah, separuhnya kerja di rumah gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi pada intinya kami bukan ingin menghambat gitu ya PTM yang sekarang tidak terjadi, tidak. Tapi dengan kita membukanya secara perlahan itu akan lebih aman ketimbang kita melakukan secara serentak. Sekarang begini, sekolah yang dengan kapasitas 50% saja kelasnya sudah penuh, bagaimana mereka harus menerapkan 100% dengan tuntutan jaraknya harus minimal 1 meter. Gitu. Kalau dengan jarak 1 meter terus kapasitas kelasnya itu adalah misalkan di DKI kalau tidak salah itu tadinya 46, di PPDB kemarin itu ditambah lagi menjadi 40. Satu kelas 40, berapa luas kelasnya? Dengan jarak 1 meter itu minimal segede aula gitu. Kalau mau benar-benar berjarak gitu. Jadi kami khawatir sekali bahwa ini di lapangan ini, kondisi di lapangan tidak dicek dengan baik, sehingga kemudian apa yang ada di atas kertas itu hanya baik untuk dirinya sendiri, dan guru sekolah kelimpungan gitu untuk menyesuaikan diri. Ya mohon maaf, 100% itu dari mana coba prokesnya? Bisa dibayangkan sendiri kok 100% itu bagaimana prokesnya. Siswa datang tidak secara bertahap rame-rame. Kalau ada beberapa laporan yang kami terima, misalkan fasilitas termogannya masih ada kurang sehingga ada penumpukan. Jangankan itu, karena ini dibuka secara
PTM 100% ini dilakukan secara serentak, ini kan menyebabkan kerumunan di hari sebelumnya. Kita ini kan masuk hari Senin, di hari Minggu dan hari Sabtu. Ini beberapa orang tua ya yang lapor ke kami, ke P2G, jadi bukan jaringan guru tapi dari orang tua. Ini melaporkan bahwa mereka ini harus mengantri menumpuk di tukang penjahit, harus bayarnya sampai 200% karena harga naik, permintaan tinggi. Kemudian di toko-toko baju, di toko-toko buku yang dengan KJP darah itu menumpuk orang-orang, dan itu juga kerumunan. Dan ini adalah orang tua yang punya anak, yang anak-anaknya sekolah juga. Jadi dengan serentak seperti ini sangat masuk akal kalau ada penularan. Tapi ingat, itu bukan yang kami harapkan, tetapi secara logis sangat mungkin terjadi. Makanya kemudian kami bukan menolak PTM 100%, tapi dibukalah secara bertahap. Sehingga kita akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerumunan baru seperti itu. Tetap rencana 100% tetap, tapi dilakukan secara bertahap ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Imam Zanatul Hairi, Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Baik, ya. Selamat siang menjelang udah sore nih ya. Selamat sore siang. Pak. Ya, sehat selalu ya Pak. Iya, Ibu juga sehat selalu ya. Terima kasih Bapak.